Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Brenky. Selamat datang di channel YouTube Mas Wahid. Kali ini segmen mobil bekas. Saya akan mereview salah satu mobil yang kita rekomendasikan untuk range harga antara taruhlah 40 sampai 50 jutaan. Ini adalah Baleno tahun 2001 atau yang sangat populer dengan sebutan Baleno Millennium. Karena ini diproduksi pada pergeseran dari tahun 90-an ke tahun 2000-an. Artinya ini sudah facelift. Sebelumnya mobil ini diproduksi di antara tahun 95 sampai 99 dengan bentuk ini yang lebih mengotak lampu-lampunya ya. Ada perubahan di grill dan di bagian bumper depan sama di bagian dashboard, teman-teman. Di bagian speedometer lebih kelihatan modern, lebih kelihatan membulat untuk headlampnya. Dan perubahan lain dilakukan di mobil ini adalah terutama di sektor mesin. CC-nya malah turun jadi 1500, 1400 sekian dibuatkan menjadi 1500 dengan horsepower kurang lebih 100 horsepower dan torsi sekitar 120 sekian Newton meter di RPM 6000 RPM. Lah, pendahulunya itu Baleno CC-nya 1600. Cuman facelift tahun 2000-an, 2001 ya. Itu 2001 itu dia CC-nya jadi turun menjadi 1500 disebabkan karena regulasi pemerintah pada kala itu pajak mobil CC di atas 1600 itu lebih mahal. Supaya mobil ini tetap bisa berkompetisi dengan kompetitor yang lain, makanya CC-nya diturunkan supaya pajaknya tetap murah. Mobil ini PKB-nya di tahun 2022 ini sekarang tidak sampai 1 juta, hanya 900.000 rupiah. Mobil ini kenapa kami rekomendasikan kepada teman-teman, karena desainnya masih cakep untuk yang Millennium ya, 2001 masih timeless, masih manis gitu ya. Apalagi mobil ini jika dirawat dengan baik, naikannya pun dengan ibaratnya City tahun-tahun 2008 itu juga tidak kalah, karena segmen yang sama adalah Baleno, City, Corolla, kurang lebih lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan menurutku mobil ini juga memiliki build quality yang detail dan bagus. Kita bisa lihat dari bentuk-bentuk grillnya. Kemudian menurut saya, walaupun saya belum pernah mengukur platnya, Suzuki itu platnya juga termasuk tebal dan kuat. Dan warna catnya itu walaupun sudah 20 tahun ya Ri 22 tahun, teman-teman bisa lihat ini masih glowing sekali walaupun tidak semuanya original ya. Ada sebagian spek, cuman ini masih sebanyak yang ori. Kita lihat masih glowing sekali. Jadi menurutku pengerjaan dan finishingnya juga baik. Kemudian di bagian kaca depan dari dalam itu ada gradasi warna warna kayak biru hijau gitu. Jadi nuansanya kelihatan lebih JDM gitu ya, lebih klasik teman-teman, lebih wah gitu. Kemudian untuk pintunya masih seperti ini tarikannya, belum yang model tarik itu, masih lipatan ke atas seperti ini. Dan ada list samping seperti ini untuk melindungi bodi bagian samping jika terkena sesuatu. Justru mobil-mobil yang lama itu malah detail biasanya, jadi ada list seperti ini, kemudian ada rating di bagian samping. Untuk spionnya belum ada retract teman-teman, dan tapi sudah electric mirroring, udah pengaturan sudah elektrik di sebelah kanan. Cuman di kotaknya itu kadang-kadang tulisannya pada hilang, jadi cuman kotak doang. Teman-teman harus mengira-ngira sendiri mana yang akan dipencet. Bagian depan ya, bagian depan belum ada fog lamp, masih polosan seperti ini. Bagian depan belum ada fog lamp, masih polosan seperti ini. Tapi kayaknya yang jual di aftermarket juga cukup banyak. Teman-teman, untuk desain mobil ini bisa dibilang sedan yang sangat mungil ya, mungil kecil, itu kelihatan kecil. Cuman ya orang Jawa bilang tuh masih demes, masih cakep. Untuk desain belakangnya sih menurutku terlalu sederhana ya, harusnya ada apalah gitu, yang lampunya mungkin agak lebar sedikit. Cuman memang untuk tahun segitu memang mungkin mobil-mobil yang pantatnya lebar itu mobil-mobil yang agak menengah ke atas kayak Accord dan sebagainya. Sangat sederhana, dan desain seperti ini nggak semuanya orang suka menurut saya, termasuk saya. Untuk desain belakangnya saya kurang begitu suka, tapi untuk depan dan samping menurutku oke. Teman-teman, untuk bagasi belakang itu bisa diakses dari depan dan bisa dibuka dari belakang lewat kunci ini.
Nah, dan walaupun mobil ini termasuk compact dan kecil, bagasi belakangnya sudah cukup luas menurut saya. Jadi ini bisa 2 koper kecil masuk, ditambah barang lagi masih bisa. Jadi cukup luas, dan di bagian sini tidak ada kantong-kantong teman-teman. Jadi berantakan gitu nih. Jadi kalau kita bawa toolkitnya tuh, toolkitnya cuman apa? Bisa kita taruh gitu nih kan toolkit nih. Bisa ditaruh sini, atau mungkin bisa ditaruh di bagian roda sini nih. Cuman ini tetap menimbulkan bunyi kayaknya nih. Mobil ini ceritanya itu kita dapat dari bapak yang sudah pensiun gitu. Kemudian mobil ini memang sangat dirawat oleh beliau. Kilometernya 90.000. Beliau beli itu kilometernya itu 70 sekian ribu. Jadi penambahannya nggak banyak karena beliau beli di tahun 2016. Dan semua partnya beliau beli dan pasang sendiri, partnya original. Jadi ini pesanan BMI dari Jakarta. Beliau sebenarnya pesannya City Z, karena kita mencari City Z nggak nemu, jelek-jelek. Kemudian Corolla juga nggak nemu, jelek-jelek. Akhirnya saya rekomendasikan, dan alhamdulillah dapat mobil ini dengan kondisi yang menurut saya masih sangat-sangat baik. Teman-teman, kalau tips dari saya untuk membeli mobil tahun 2000-an lah ya, mobil bekas tahun segitu yang pemakaian sudah cukup lama, sebenarnya agak simple. Tipsnya hanya belilah mobil dengan harga mungkin umum atau lebih mahal sedikit. Jadi kalau dengan budget yang seperti itu, kalian akan mendapatkan mobil yang insya Allah sesuai dengan harapan kalian dan minim PR. Karena ketika teman-teman beli 10 juta atau 15 juta di bawah harga pasaran, kalau teman-teman tidak beruntung itu akan boncos. Misalkan saatnya turun mesin, kemudian saatnya pengecetan, turun mesin berapa, pengecetan berapa, udah catnya nggak ori, nanti kalau ngecat kurang bagus, akhirnya dengan penambahan yang akhirnya banyak itu, belum tentu mobil itu pun akan sesuai dengan sampean harapkan. Paling itu sih, tapi memang harus dicek tetap ya, kayak engine, kemudian transmisi, pengecekannya lebih detail, kemudian tetap dicoba test drive yang lama, melihat panas mesinnya, melihat suara-suara gemuruh di roda atau kaki seperti itu, seperti pengecekan mobil bekas pada umumnya. Cuman harus ditolerir itu mungkin agak kena baret sedikit, mungkin ada sundulan sedikit. Jika memang bisa ditolerir mungkin boleh, karena memang ingat tahun yang sudah pemakaian yang sudah agak lama. Seperti itu. Kita akan menuju ke dalam, mari kita lihat. Teman-teman, di bagian driver itu masih ya cukup sederhana. Tarikan intinya seperti ini, dan ini yang bagian daunnya sih, apa bukan daunnya, dalamnya sini itu gambar retak nih, udah retak. Dan kalau ini terlihat seperti kayak apa sih, kayak kulit-kulitan, itu ini bukan. Jadi ini terbuat dari plastik ya, atom. Zona atom plastik. Karena di bagian dalamnya ini bludru, kayak fabric bludru gitu. Sementara pada mobil yang lain, rival-rivalnya ya, itu dia juga memakai bludru di sampingnya. Nah tapi ini enggak, dia pakai seperti ini, mungkin biar lebih mudah dirawat gitu dan lebih kuat. Tarikannya juga masih seperti ini, dan bolong, nggak bisa buat naruh sesuatu. Cup holdernya pun nggak ada, hanya ada kayak pocket kecil gitu di bagian sini. Lah untuk pengaturan mirror, electric mirroringnya ada di sini. Nah ini ada tulisannya nih, ini kanan kiri atas bawah seperti ini. Kemudian kisi-kisi AC seperti biasa, sangat sederhana seperti ini, kayak Futura ya masih ya. Kemudian di bagian sini ada kayak koin, cuman ada 2. Mungkin kalau di Jepang 2 itu cukup, tapi kalau di Indonesia koin 2 nggak cukup. Seperti kontak motor ya, Suzuki Thunder. Ini kontaknya rada anu nih. Nah, kita nyalakan AC-nya, dan untuk menyalakan AC-nya juga masih sederhana seperti ini, kayak tarikan gini nih. Teman-teman, untuk bagian setir nih gampang banget dilepas nih. Teman-teman, kalau kayak di mobil-mobil baru gitu kan, kalau mau ganti emblem gini kan harus effort ya, harus nyopot setir, harus macam-macam. Kalau ini tuh enggak, jadi tinggal dicutik itu bisa. Dan masanya gini doang nih. Udah.
Ini kayak plastik biasa dan ada huruf S seperti ini, dan ini kayak cat gitu warna silver, tapi masih bagus banget loh. Maksudnya lecet aja nggak ada. Kilometernya sekarang 98.000. Kemudian mobil ini kemarin yang baru kita dapatkan gitu ya, PR-nya apa? PR-nya itu AC-nya kurang dingin, dan menurut saya ada engine mounting yang sudah tua, makanya ini setirnya agak getar. Setirnya agak getar sedikit gitu teman-teman. Kemudian joknya ini kelihatannya kecil teman-teman, tapi menurutku ternyata panjang, karena kadang ada mobil yang joknya kelihatan gede tapi ternyata kecil. Contohnya Grand Vitara. Grand Vitara itu kelihatannya gede joknya, tapi ternyata nggak segede yang kita bayangkan. Joknya sisa loh. Nih, ini kaki saya kan harusnya aku gini kan, ini susah nih. Joknya panjang ini, jadi kalau misalkan orangnya badannya gede, lebih gede dari saya, masih sangat oke untuk dipakai dan masih nyaman. Kemudian teman-teman, ini adalah bertransmisi manual 5 percepatan. Kemudian ada yang matic juga. Kalau yang matic itu kalau tidak salah 4 percepatan. Kacanya masih bagus, belum ada baret, dan itu sepertinya kacanya juga masih original. Untuk interiornya juga masih bersih sekali, dan kelihatan banget ya kalau pakaian bapak-bapak tuh ada kayak gini. Sengaja kita lepas ini, memang kita dapat seperti ini, dan ada pada PC yang seperti ini. Mantap kan? Lacinya seperti itu di bagian depan, terbuka, nggak ada tutupnya. Kemudian ada laci yang tertutup di bagian bawah tapi nggak begitu besar, seperti ini. Ini untuk tisu memang oke sih, tapi bisa diisi yang lain juga. Kemudian nggak ada cup holder di bagian tengah nih. Bagian tengahnya nggak ada cup holder, bagian kiri juga nggak ada. Adanya kayak pocket-pocket kecil gitu. Ini ada asbaknya. Kemudian head unitnya bisa diganti pakai yang besar juga bisa, 7 in mungkin. Ini masih pakai yang single din merek GVC. Ini ada laci yang kecil di sini ternyata. Kamu katakan, Ri, loh, ini ada handrest di sini, dan ada laci yang kecil di sini, tapi ada bulatannya. Mungkin ini bisa dipakai laci, mungkin bisa dipakai untuk cup holder, mungkin ya. Tapi kalau untuk HP nggak bisa. Kalau HP tuh ya bisa lah ya, dikit bisa. Ini bisa lah HP sini ya. Ini mungkin untuk uang atau apa kali ya. Nah, HP di sini aman sih. Power outletnya jadi satu dengan pemantik rokok, dan remnya seperti ini. Tidak ada variasi apapun, polos hitam gitu. Sun visornya seperti ini, tipis tapi lembut sekali sininya. Karena ini manual, jadi akselerasinya instan dan cukup ya. Cuman AC-nya tetap kurang dingin menurutku ya, nggak sih, Ri? Udah di servis tadi loh, habis 300 sekian ribu itu. Kaki-kakinya masih kencang banget ya. Masih enak mobilnya, setirnya masih kenceng, nggak ada spell, nggak ada bunyi kletek. Berasa sedannya loh. Tapi sedan memang nggak pernah salah naikannya teman-teman. Jadi kalau kalian tinggalnya di perkotaan, gak pernah salah sih kalau milih sedan buat mobil harian, atau kalau mau keluar kota pun tetap nyaman. Cuman asalkan jalannya nggak jalan-jalan yang makadam gitu. Ini loh, setirnya masih enak banget loh, pegangannya loh. Ini sih kekurangannya menurutku engine mounting. Kalau engine mountingnya diganti, lebih senyap lagi sininya. Sama Suzuki, memang menurutku mesinnya tuh agak terdengar gitu. Dari Baleno, kemudian dari Escudo, Vitara itu suaranya terdengar di luar. Jadi kalau mesin hidup nyala itu, kita dari luar suara ngengengengnya tuh kedengeran. Beda sama Honda sama Toyota, beda, dia lebih halus. Taruhlah 50 jutaan lah, worth it ini, karena kan cc-nya juga kecil, irit. Monggo Mas. Siap. BBM-nya juga pasti irit.
Bisa kali 1/18. Sorry, 1/14. 1/18. Motor itu. Lo ini worth it sih menurutku anak muda pakai mobil ini. Karena kalau kita misalkan kesulitan nyari Civic ya kan, kesulitan nyari City atau kesulitan nyari Corolla di mana sisinya hampir sama, kenapa nggak coba Baleno? Cuman mungkin hanya kalau brand kali ya, brand sama desain kadang nggak semua orang bisa suka, nggak semua orang bisa open minded. Kadang kan orang tua aku pakai Honda, aku mau pakai Honda gitu-gitu loh kadang. Cuman kalau yang Matic itu barangnya nggak banyak menurutku kayaknya, karena mungkin tahun-tahun segitu belum begitu populer ya mobil kayak kecil kayak gini Matic kali ya, karena ya jalannya nggak sepadat sekarang. Sekarang Matic laku laris karena mungkin orang sudah merasa repot kalau pakai mobil manual. Enak ini ya karena sedan, body rollnya juga hampir nggak ada, enak. Walaupun ini chassisnya menurutku pendek ya, pendek banget, kecil, compact itu, tapi ya tetap karena sedan body rollnya nih nggak ada. Ya ada tapi kecil sekali. Kita di area perkampusan UNAS. Banyak tikungan ini, kita coba juga masih enak sih, masih enak. Tenaganya instan, ini mesinnya masih padat banget ini. Baleno Millennium ini menurut saya adalah sebagai opsi yang masuk akal untuk budget di angka ya kurang lebih antara 40 sampai 50 jutaan. Kenapa? Yang jelas pajaknya 900 ribuan, jadi sangat terjangkau. Cc-nya 1500, pasti irit. Kemudian transmisinya tinggal pilih, kalian di desa bisa pakai manual. Kalau di perkotaan, tapi yang perkotaan pun kalau nggak begitu rame bisa lah manual. Tapi kalau di kemacetan mungkin bisa Matic. Populasinya bisa dibilang lebih banyak daripada rivalnya, karena mungkin tidak banyak yang melirik mobil ini. Itu menurutku adalah solusi. Kenapa? Karena ketika tidak banyak yang melirik, pasti harganya terjangkau, dan yang masih bagus dan belum terbeli oleh orang juga menurutku masih banyak. Kalau kalian mencari fungsi, mencari durabilitas, kemudian spare part yang banyak, kemudian juga tidak kalah nyaman dengan mobil-mobil yang baru jika kalian mendapatkan unit yang terawat, maka dari itu kami bisa merekomendasikan mobil ini untuk dipertimbangkan teman-teman kalau ingin membeli mobil di angka budget kurang lebih 40 sampai 50 jutaan. Teman-teman, demikian review kami hari ini. Semoga video ini tetap bermanfaat. Teman-teman bisa sampaikan pendapat. Barangkali sudah pernah ada yang merawat mobil ini lebih lama, itu pasti pengalamannya akan lebih banyak dibandingkan kami yang hanya melakukan pengecekan beberapa mobil dan mencoba beberapa mobil tidak banyak dan mungkin mencari referensi di tempat lain. Sekian, sampai ketemu di vlog Mas Wahid selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.